Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali mempelajari daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita belajar tentang hadis Arba'in Nawawi. Dan kita sampai hadis yang ke-11. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisu al-hadi ashar. Hadis yang ke-11, An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun. Hadis yang ke-11 dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rahanatihi radhiyallahu anhuma, dan kesayangan beliau radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, hafidtu, saya telah hafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah kaidah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi kaidah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Kemudian pensyarah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badr rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang hadis ini beberapa poin. Poin yang pertama adalah hadal hadisu fi al-amru bi tarki ma la yartabu al-mar'u fihi. Hadis ini ada perintah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Jadi dari sini ada al-amru, perintah untuk seseorang meninggalkan sesuatu yang meragukan. Wala tatmainu ilai nafsu, dan sesuatu yang membuat jiwa ini tidak tenang. Wa yuhdithu qalqan wa tiraban fi nafsi, dan menimbulkan sesuatu yang guncang di dalam jiwa atau dalam hati. Wa ayasira ila ma yartahu ilaihi qalbuhu wa tatmainu nafsu, hendaknya dia tinggalkan menuju sesuatu yang membuat dia murtah, sesuatu yang dia menjadi tenang, bahagia, yakin. Jadi poin yang pertama, hadis ini adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan, yang membuat jiwa itu guncang, tidak tenang. Kita tinggalkan dan melakukan sesuatu yang membuat hati kita tenang, hati kita mantap untuk melakukan perkara sesuatu. Wa hadzal hadis sabihun bima taqaddam fi hadis Nu'man bin Bashir.
Hadis ini serupa dengan hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis yang ke-6 dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Yang hadis itu menceritakan tentang faman ittaqas subahat faqad istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subahat waqa'a fil haram. Itu hadis tentang barang siapa yang menjauhi perkara subahat, meninggalkan perkara subahat, maka dia telah membersihkan daripada agama dan kehormatannya. Namun barang siapa yang terjatuh dalam perkara subahat, maka dia terjatuh dalam perkara yang haram. Maka dalam hadis yang ke-6, hadis yang sudah kita baca, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah jelas halalnya, yang kedua jelas haramnya, yang ketiga adalah perkara yang masih samar, belum jelas apakah halal atau haram. Begitu pula hadis ini sama, maknanya ketika kita mendapat sesuatu yang meragukan, ya, belum jelas apakah ini halal atau haram, hendaknya dia tinggalkan menuju sesuatu yang sudah jelas tentang kehalalannya. Maka hadis ini serupa dengan hadis yang ke-6 tentang untuk meninggalkan perkara yang masih subhat atau masih samar. Wa ma yadullani ala anal muttaqi yambaghi alla ya'kulal mal alladhi fi subhatun. Maka 2 hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu sepantasnya dia tidak makan harta yang harta itu di dalamnya masih ada subhat, masih ada kesamaran, ini halal atau haram, belum jelas, hendaknya dia tinggalkan. Kama yahrum 'ala aklul haram, sebagaimana dia tinggalkan perkara yang haram. Kalau seorang muslim, orang bertakwa, dia yakin itu adalah perkara haram, dia tinggalkan. Begitulah perkara yang masih subhat, perkara yang masih samar, belum jelas tentang halal dan haramnya, maka hendaknya dia tinggalkan sebagai bentuk daripada warok, berhati-hati. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, qala Ibnu Rajab fi Jamil Ulum wal Hikam. Berkata Ibnu Rajab tentang hadis ini. Jadi Ibnu Rajab memiliki Syarah hadis Arba'in Nawawi, lengkap menjadi 50, namanya Jamil Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan tentang hadis ini, wa ma'na hadzal hadis yarju ila al-wuquf inda subahat wa tiqaiha fa inal halal al-mahad la yahsul mu'min fi qalbin huraibun. Hadis ini yarji, hendak seorang itu kembali ila al-wuquf inda subahat, hendaknya dia berhenti ketika dalam perkara subhat. Ketika kita mendapati perkara yang subhat atau perkara yang ragu, hendaknya kita berhenti, tidak menerjangnya, tidak melakukannya, tidak mengambilnya, tidak melaksanakannya. Fa inal halal al-mahad la yahsul al-mu'min fi qalbin huribun. Maka ketika seorang yang beriman menjumpai perkara yang jelas-jelas halal, maka tidak mungkin di dalam hatinya akan didapati sesuatu yang ragu. Kalau memang itu perkara yang jelas halal, maka di dalam hatinya tidak akan mungkin timbul suatu keraguan. Warraibu bi ma'nal qalb wal itirab. Apa itu ragu? Jadi ragu itu membuat hati itu goncang, ya. Masih ragu. Ini namanya ar-raib. Bal taskunil nafsu wa tatma'inna al-qalbu. Kalau perkara yang halal, ya, jelas membuat hati tenang, membuat jiwa itu akan tentram. Itu namanya perkara yang halal. Kita lakukan, itu hati kita tenang, tentram. Adapun ketika perkara itu subhat, perkara yang masih ragu, ya, maka hati kita itu akan goncang, hati kita itu akan merasa ragu. Wa amma subhat fa yasubi al-qulb al-qalb wa tirab al-mujibu lisyaki. Adapun perkara yang subhat atau perkara yang masih meragukan, ya, maka tentunya akan menimbulkan dalam hati seorang yang beriman itu adalah ittirab, ya, goncang, ya, dia masih ragu. Wa qala aidan, beliau juga berkata, wa huna amrun yambaghi al-tafatun lahu. Begitu pula dalam hadis ini hendaknya seseorang, ya,
dia tafattun lahu, dia cerdas ya. Ketika dia menjumpai perkara itu adalah jelas halal, dia lakukan, dia kerjakan. Ketika kita menjumpai perkara yang halal, maka hati itu akan tenang. Tetapi ketika kita menjumpai perkara itu adalah masih subhat, masih samar, tidak tahu, belum jelas halal atau haramnya, hendaknya dia tinggalkan. Itu lebih selamat. Wa tawaqquf fi subhat, hendak seorang itu cerdas ketika mendapat perkara yang masih subhat, hendaknya dia berhenti. Wa inna ma yasluhu liman istaqamat ahwalu kulluha, dan ini akan dilakukan oleh orang-orang yang memang keadaannya lurus, orang-orang yang istiqomah di dalam agama ini. Wa tashabat a'maluhu fit taqwa wal wara, maka amalannya dia akan lebih condong untuk berhati-hati dan takut untuk melakukan perkara-perkara yang subhat, perkara-perkara yang masih samar. Fa amma man yaqa fi intikal muharramat adh-dhahirah thumma yuridu ayatawarra'a an syai'in min daqa'i subha fa inna la yuhtama lahu dzalik. Ada orang yang terjatuh atau menerjang sesuatu yang haram, yang jelas-jelas haram, kemudian dia ingin yatawarra, ya, ingin ya, berhati-hati dari sesuatu, dari perkara subhat, maka dia tidak akan mungkin untuk melakukan itu. Sulit ya, ketika seorang itu sudah terjatuh perkara yang haram, yang jelas-jelas haram, kemudian ingin berhati-hati dari perkara yang subhat ya, maka itu sulit ya. Maka hendaknya seorang betul-betul berhati-hati dari perkara-perkara yang masih samar atau perkara-perkara yang meragukan. Ini diantara beberapa poin yang beliau sampaikan. Kemudian faedah dari hadis ini atau kesimpulan dari hadis ini, yang pertama adalah tarku ma yakunu fi raibun, meninggalkan sesuatu yang ragu, wal akhdhu bima la raiba fihi, dan mengambil sesuatu yang tidak ada keraguan. Ini poin pertama. Jadi hadis ini poin pertama adalah hendaknya dia tinggalkan sesuatu yang meragukan atau sesuatu yang masih subhat, masih samar, dan dia ambil sesuatu yang tidak meragukan, sesuatu yang jelas halalnya untuk dilakukan, atau sesuatu yang jelas haram untuk dia tinggalkan. Faedah yang kedua, ana tarka ma yurtabu fihi fi rahatun li nafsi wa salamatu minal qalaq. Bahwasanya meninggalkan sesuatu yang meragukan, maka akan menimbulkan jiwa itu tenang. Ketika ada perkara yang subhat, perkara yang ragu, kemudian kita tinggalkan, maka jiwa kita itu akan tenang, dan kita akan selamat dari goncangan hati dan jiwa. Itu ketika kita meninggalkan sesuatu yang subhat atau sesuatu yang masih ragu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara faidah dari hadis ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Al-hadisu tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa khairu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bersarang menjelaskan tentang hadis ini. Poin yang pertama adalah anal muslim yatruku ma la yahumu min amri din wa dunya fil aqwal wal af'al. Seorang muslim hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dari perkara dunia atau perkara dunia, baik sifatnya perkataan atau perbuatan. Ini seorang muslim. Jadi hadis ini, kandungan hadis ini maknanya adalah
seorang muslim hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dalam perkara dunia, perkara agama, baik sifatnya perkataan ataupun perbuatan. Terus dari sisi mana barometer kita mengukur suatu itu bermanfaat atau tidak? Tentunya menjadi ukuran barometer adalah syariat Islam. Yang menjadi barometer suatu itu manfaat atau suatu itu mudarat, maka yang jadi barometer ukuran adalah syariat Islam. Ya. Wa mafhumu anu yajtahid fima ya'nihi fi dzalik. Mafhum dari hadis ini, seorang itu harus bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah, bersemangat pada perkara-perkara yang bermanfaat. Maka dalam hadis lain Nabi bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Bersemangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Kemudian isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka barometer suatu itu bermanfaat atau tidak yang menjadi ukuran adalah syariat Islam. Suatu yang bermanfaat, yang jelas bermanfaat adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib jelas ini merupakan kewajiban kita untuk melakukannya. Kemudian selanjutnya bermanfaat adalah perkara-perkara yang sunnah, perkara yang sifatnya adalah mustahabat. Kemudian di sana ada perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan perkara-perkara yang sifatnya adalah berbahaya, memberikan mudarat baik dunia lebih-lebih di akhirat. Apa itu? Pertama adalah perkara yang jelas haram. Perkara yang jelas haram, jelas ini ada perkara yang memudaratkan, membahayakan untuk agama kita, baik di dunia atau lebih nanti di akhirat. Termasuk perkara yang tidak bermanfaat adalah perkara yang sifatnya makruhat. Perkara-perkara yang sifatnya adalah hukumnya makruh. Maka ini juga perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau perkara-perkara yang sifatnya adalah mubah, ya kan? Yang mana perkara mubah ini ketika dia lakukan justru akan menelantarkan perkara yang wajib. Salah satu contoh, ya kan, perkara yang sifatnya mubah, sepak bola, ya kan? Nonton sepak bola itu hukumnya ada mubah kan itu. Tapi kalau seseorang itu melakukan, ya, nonton sepak bola, ya, kemudian sampai, ya, dia tidak sholat jamaah subuh atau justru meninggalkan, maka ini justru sangat membahayakan. Maka ketika perkara-perkara itu ada sesuatu yang tidak manfaat, maka tinggalkan. Maka itu termasuk bagusnya Islam seseorang. Dan banyak, ya, kalau kita mau merinci tentang perkara seperti ini itu sangat luas sekali. Mulai dari lisan kita saja. Maka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baik dunia, agama, perkataan atau perbuatan. Salah satu contoh kita ambil dari perkataan saja. Lisan. Terkadang lisan itu ketika kita berbicara atau mengucap sesuatu, ya, itu banyak sekali yang tidak bermanfaat. Justru atau terkadang malah suatu perkataan yang akan mengantarkan seorang kepada kebinasaan, kepada neraka disebabkan dengan lisan kita. Namun sebaliknya juga bisa disebabkan dengan lisan kita, kita mengucapkan sesuatu yang sesuatu ini bermanfaat, berpahala, yang akan mengantarkan seorang ke dalam surga. Nah, maka seorang yang cerdas, seorang muslim, maka dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dari perkataan yang justru kadang dengan lisan ini akan membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kesengsaraan di dunia atau lebih nanti di akhirat. Ini poin yang pertama. Jadi pada intinya di sini adalah seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik dalam perkara agama, perkara dunia, baik sifatnya perkataan atau perbuatan. Mafhumnya, seorang hendaknya bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk dunianya ataupun untuk agamanya. Untuk agama apa itu yang bermanfaat?
adalah yang pertama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah al-amal soleh, amal soleh ini yang bermanfaat dalam agama kita. Adapun dalam perkara dunia adalah tentu kita di dunia ini adalah perlu makan, ya kan, minum kehidupan ataupun yang lainnya. Tentu kita adalah bekerja, ya. Kita berusaha. Apalagi kita sebagai seorang kepala rumah tangga, tentunya kita bersemangat untuk melakukan memenuhi kewajiban daripada apa yang menjadi tanggungan kita, daripada anak dan istri, dengan bekerja yang halal, dengan cara yang halal. Poin yang kedua, berkata Ibnu Rajab fi Jamil Ulum wa Hikam, beliau mengatakan makna daripada hadis ini, ana man hasuna islamuhu taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin waqtasara ala ma ya'nihi min aqwal wal af'al. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan tentang makna hadis ini, bahwasanya orang yang Islamnya bagus, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik perkataan, perbuatan, dan dia mencukupkan sesuatu yang bermanfaat, baik sifatnya perkataan atau perbuatan. Jadi maknanya hampir sama sebagaimana poin yang pertama tadi. Pada intinya Islam seorang itu akan bagus ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik ucapan, perbuatan, dan dia mencukupkan diri dengan mengucapkan sesuatu yang bermanfaat. Maka di antara dalam Al-Quran, di antara sifat-sifat orang-orang yang beruntung, qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim khashi'un walladzina 'anil lahwi mu'ridun. Di antara sifat-sifat orang yang beriman yang beruntung adalah pertama adalah salatnya khusyuk. Yang kedua adalah walladzina 'anil lahwi mu'ridun. Mereka berpaling, ya, dari hal-hal yang sia-sia. Termasuk hal sia-sia adalah sesuatu yang tidak bermanfaat atau perkara yang sifatnya mubah, tapi justru akan perkara mubah tersebut akan menelantarkan, meninggalkan sesuatu yang lebih penting, ya, lebih wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan tentang makna daripada ya'nihi, sesuatu bermanfaat. Maknanya adalah tata'alaqu inayatu bihi wa yaqulu fi maqsad matlubi, sesuatu yang tentunya bermanfaat. Ya. Sesuatu yang bermanfaat itu adalah suatu, ya, akan memberikan manfaat untuk dia, ya, baik dunia ataupun akhiratnya, lebih perkara akhirat. Suatu yang manfaat untuk akhirat kita adalah ilmu. Maka dengan ilmu ini, ya, maka akan tumbuh yang namanya keimanan, ya. Yang tumbuh namanya keimanan. Keimanan seseorang itu tidak akan meningkat kecuali dengan ilmu. Maka dalam surah Al-Asr, ya, Allah mengatakan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Di situ dijelaskan seluruh manusia itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah taala menafsirkan ayat ini ketika orang dikatakan beriman itu ketika didasari dengan ilmu. Karena keimanan seseorang, ya kan, kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat ataupun yang lainnya, itu nggak mungkin ketika tanpa belajar, nggak akan mungkin. Maka dasar daripada keimanan seseorang akan menjadi meningkat keimanannya itu tentunya dengan ilmu. Tentunya ilmu di sini adalah ilmu yang sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Yang kedua adalah al-amalu sholeh. Tentunya bermanfaat adalah amal soleh kita. Inilah yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal soleh kita, kecuali ketakwaan kita, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Harta, anak itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang
selamat. Ya. Hati yang salim, hati yang selamat adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna di antara sesuatu yang bermanfaat. Kemudian terhadap perkara dunia tentunya yang sudah kita jelaskan tadi adalah kita di dunia butuh makan, minum atau yang sejenisnya, maka dengan cara menempuh cara yang syar'i, dengan bekerja, dengan menempuh cara-cara yang sudah diizinkan oleh syariat Islam, dengan mencari hasil atau rezeki yang halal. Walihada ja'ala min husnil Islam fa idza hasuna Islamul mar'i tarku ma la yani min Islam al aqwal wa afal. Fa Islam yaqtadi fil wajibat. Maka termasuk bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka Islam menuntut untuk melakukan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Inilah daripada perkara yang paling bermanfaat di dalam Islam. Dan meninggalkan sesuatu yang muharramat, meninggalkan sesuatu yang haram. Maka dalam hadis Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim itu dikatakan seorang muslim ketika orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim. Idza khazuna Islam iqtada tarku ma la ya'ni kulli minal muharramat wal mustabihat. Maka apabila Islam seorang itu bagus, maka tuntutannya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat seluruhnya, baik perkara yang haram, perkara yang subhat, perkara yang makruh, atau perkara-perkara yang sifatnya mubah, tapi justru perkara mubah tadi menelantarkan daripada perkara-perkara yang lebih wajib. Ini diantara bagusnya Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat, sesuatu yang makruh, atau sesuatu yang fudul mubahat, perkara yang mubah tetapi dia berlebihan, ya kan? Seperti kita contohkan tadi sepak bola, ya kan? Sepak bola itu mubah, boleh seorang itu sepak bola, ya kan? Kemudian atau dia nonton sepak bola tafadhol, ya kan? Tapi kan ketika sesuatu yang mubah ini justru meninggalkan sesuatu yang wajib, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Fa inna hadza kullu la ya'nil muslim idza kamal islamu wa balagha ila darajatil ihsan. Maka sesungguhnya semua ini tidak bermanfaat bagi orang muslim. Apabila Islam seorang itu sempurna, pasti dia meninggalkan perkara-perkara tadi, baik perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang subhat, atau perkara yang mubah sampai kelewatan, itu bahasanya. Kalau perkara mubah sampai dia bisa menjaga, maka Rasulullah tidak mengapa. Tetapi ketika perkara yang mubah justru akan meninggalkan yang wajib atau menerjang perkara yang haram, maka ini sesuatu yang akan menjerumuskan kepada kebinasaan. Kemudian di antara bentuk ihsan baik seorang muslim yang paling tinggi adalah ketika dia memiliki derajat ihsan. Islam seorang itu akan semakin tinggi. Yang paling bagus adalah ketika dia memiliki derajat ihsan. Maka tingkatan agama yang paling tinggi adalah ihsan. Pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ihsan itu maknanya adalah ibadah kepada Allah secara totalitas, namanya ihsan. Ihsannya ada dua, ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada sesama manusia. Bagaimana ihsan kepada Allah? Adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika engkau tidak mampu, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ihsan kepada sesama makhluk atau sama manusia, sama muslim, ada tentang berbuat baik. Apa itu berbuat baik? Dengan senyum, ya. Kemudian dengan memberikan kebaikan, menahan daripada gangguan. Ini adalah ihsan kepada sesama manusia. Maka itulah tingkatan ihsan ataupun orang Islam yang paling sempurna adalah ketika sampai derajat kepada ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada sesama manusia.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara makna hadis yang beliau sampaikan. Kemudian berapa faidah atau hadis dari hadis yang kita baca ini. Pertama adalah tarkul insan ma la ya'ni fi umuri dunya wa fi umuri din wa dunya. Seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baik dalam perkara dunia atau perkara agama. Ini kesimpulan yang pertama. Dalam hadis ini adalah anjuran seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baik dalam perkara dunia ataupun perkara agamanya. Faedah yang kedua, istighalul insan bima ya'nihi min umuri dini wa dunyahu. Seseorang hendaknya menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat baik dalam perkara agama ataupun dunianya. Kebalikannya, ketika seorang itu sudah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka hendaknya dia sibukkan, dia gunakan waktu yang ada, umur yang ada, digunakan sesuatu yang bermanfaat baik dalam perkara dunia ataupun agamanya. Faedah yang ketiga, ana fitar kimalayani rohatun li nafsi. Manfaat ketika seorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa manfaatnya? Rohatun li nafsi. Jiwanya akan murtah, jiwanya akan tenang, akan tentram. Yang kedua, wa hifdzan li waqti. Dia bisa menjaga waktunya. Dia bisa menjaga waktu sehingga waktu yang ada yang Allah berikan kepada dia, umurnya, kesehatannya itu akan bermanfaat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asr, demi waktu, karena waktu itu sesuatu yang bermanfaat. Siang malam, ketika seorang tidak bisa menggunakannya, maka dia akan terjerumus kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Maka dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti dia telah menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian wasalamatan liirdihi, maka dia akan selamat untuk mendapatkan tujuannya. Apa tujuan dia? Tentunya tujuan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kehidupannya mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur seluruhnya adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keempat, yang terakhir adalah tafawutun nas fil Islam. Bertingkat-tingkatnya manusia di dalam Islam. Maka di dalam Islam itu manusia bertingkat-tingkat. Ada yang derajatnya dzalimun li nafsih, ada orang yang sekedar melakukan yang wajib saja. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, dia peduli dengan yang wajib, kemudian juga dengan perkara-perkara yang sunnah. Ada yang rendah sekali, ya, yang penting Islam, ya kan? Tetapi terkadang tidak melakukan sholat atau melakukan sholat tetapi masih sebagian dia tinggalkan. Maka dalam hadis ini bahwasanya termasuk bagusnya Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di sana ada bertingkat-tingkat seorang muslim di dalam agamanya. Demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.